Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sekalian sebagai umatnya sampai akhir zaman. Hadirin jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dirahmati Allah, saya diamanati oleh panitia untuk membawakan tema rumah terbaik di dalam Al-Quran. Rumah merupakan nikmat yang sangat besar, yang terkadang bahkan sering dilupakan oleh manusia. Padahal dengan adanya rumah, manusia bisa mendapatkan banyak sekali kemudahan dan kesenangan dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan kenikmatan ini dalam surat An-Nahl ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah menjadikan bagimu rumah sebagai tempat tinggal. Imam Ibnu Katsir radhiyallahu an rahimahullah menjelaskan ayat ini, Allah mengingatkan akan kesempurnaan nikmat yang Dia curahkan atas para hambanya, berupa rumah tempat tinggal yang berfungsi untuk memberikan ketenangan, berteduh dari panas dan hujan, dan berlindung dari segala macam bahaya di dalamnya, juga mendapatkan sekian banyak manfaat lainnya. Kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat Allah tersebut. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di antara bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan itu, yang pertama, mengakui dan meyakini dengan hati yang sebenar-benarnya bahwa rumah adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, menghiasi rumah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala ralangan-ralangan Allah. Di antara ketaatan terbesar yang harus dilakukan di dalam rumah kita adalah mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam setiap amalan kita. Dan di antara kemaksiatan terbesar yang harus dihindari dari rumah kita adalah kesyirikan, kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat tidak akan pernah masuk kepada rumah yang di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan. Yang ketiga, rumah yang terbaik itu adalah rumah yang dihiasi dengan bacaan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka rumah tersebut terlihat oleh penduduk langit sebagaimana penduduk bumi melihat bintang-bintang di langit.
Yang keempat, rumah terbaik adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik di dalamnya. Yang berikutnya, yang kelima, menghiasi rumah dengan solat sunnah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdhalus shalah salatul mar'i fi baitihi illal maktubah." Wahai umat manusia, solatlah kalian di rumah kalian, karena sebaik-baik solat seseorang adalah solat yang dilakukan di rumahnya, kecuali solat wajib. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan bahwa solat seseorang di rumahnya adalah cahaya, maka hiasilah rumah kalian dengannya. Yang keenam, menghiasi rumah dengan di dalamnya ada zikir kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul baitil ladzi yuzkarullah fihi wal ladzi la yuzkarullahu fihi kamatsalil hayyi wal mayyit." Menghiasi rumah di dalamnya dengan zikir. Jadi perumpamaan rumah yang digunakan untuk zikir kepada Allah dengan rumah yang tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah seperti halnya orang yang hidup dan orang yang mati. Yang terakhir, rumah terbaik adalah rumah yang di dalamnya dihiasi dengan menjalin tali silaturahim. Dalam hadis qudsi dari Abu Ubadah As-Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh aku mencintai orang yang saling mencintai. Sungguh aku pun mencintai orang yang saling berkunjung karenaku. Sungguh aku mencintai orang yang saling berderma karenaku. Sungguh aku mencintai orang yang saling bersedekah karenaku. Begitu pula dengan orang yang saling menyambung tali silaturahim karenaku." Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita bisa menghiasi rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir kepada Allah, dihiasi dengan solat-solat sunnah di dalamnya, dengan banyak melakukan amal-amal soleh, tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadikan rumah kita itu adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.